Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudari sekalian, kita pada hari ini melanjutkan perkuliahan kita. Setelah kemarin kita membahas tentang asbabun nuzul, hari ini kita membahas tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukan Al-Qur'an bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang muncul pertanyaan bagaimana turunnya Al-Quran tersebut. Apakah Al-Quran itu turun sekaligus atau berangsur-angsur? Nah, yang pertama kita lihat turunnya Al-Quran itu sekaligus. Ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Artinya tidak semuanya, tapi permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran surah Al-Qadar, ya, ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Asbabun nuzulnya adalah di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah malam hari hingga pagi hari dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini, ayat 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar saja lebih baik daripada amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Ibnu Jarir dari Mujahid. Kemudian kita lihat lagi turunnya Al-Quran itu di surah Ad-Dukhan ayat 3, sungguhnya kami menurunkannya, ya, Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Jadi ada 3 ayat, ya, yang seolah-olah bertentangan tapi tidak. Jadi ketiga ayat di atas itu tidak bertentangan. Semuanya sejalan karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Tetapi terkesan lahir ayat atau zahir ayat itu bertentangan dengan kejadian nyata, ya, di mana Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah selama 23 tahun. Kita tahu banyak penjelasan disebutkan bahwa Al-Qur'an itu turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Ya. Jadi seperti bertentangan. Ya. Nah, ada beberapa pendapat tentang itu. Yang pertama, Ibnu Abbas dan sejumlah ulama menyebutkan turunnya Al-Quran sekaligus. Ya. Kemana turunnya? Disebut ke Baitul Izzah atau di langit dunia, agar malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian, jadi turun sekaligus ke sebuah tempat namanya Baitul Izzah di langit dunia. Setelah di Baitul Izzah, barulah diturunkan secara bertahap selama 23 tahun sampai wafatnya. Ya. Jadi turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah itu sekaligus. Tapi setelah itu berangsur-angsur, ya, sebagaimana kita ketahui itu pendapat Ibnu Abbas dan sebagian ulama. Kemudian dalilnya, ya,
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu dijelaskan seperti itu agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Jadi yang turun sekaligus itu adalah di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, di langit dunia. Atau ke Baitul Izzah tadi. Setelah itu turun sekaligus utuh 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat, barulah turun berangsur-angsur. Hadis riwayat Tabrani. Itu mazhab yang pertama. Kemudian ada juga mazhab yang kedua. Siapa itu? Pendapat Asy-Sya'bi. Al-Quran itu permulaan diturunkan dimulai pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang mula-mula ya turunnya Al-Quran itu permulaan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam diberkahi, barulah setelah itu berlanjut secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 3 tahun. Jadi menurut Asy-Sya'bi, Al-Quran itu awalnya turun di malam Lailatul Qadar, setelah itu baru berlanjut ya selama 23 tahun. Adakah dalilnya? Dalil Al-Quran dalilnya ada. Al-Isra 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya hampir sama dengan Ibnu Abbas. Kemudian Al-Furqan, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu diturunkan kenapa tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Itu ya. Tapi dia berangsur-angsur. Kemudian kepada kami diturunkan di hari Furqan, ya. Al-Quran itu bukan di hari Furqan, di hari bertemunya dua pasukan. Ya, Furqan maksudnya di sini adalah pembeda antara yang hak dan batil. Yang dimaksud dengan hari Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir pada perang Badar. Ya, itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan inilah menjadi dasar mengapa nuzul Quran itu ada yang mengambil pendapat ini ya, dilaksanakan di tanggal 17 Ramadan. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Tapi ada yang menyangkal bahwa 17 Ramadan itu kan belum malam Lailatul Qadar. Ya memang dia di bulan Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar itu biasanya di hari-hari 10 terakhir. Ya, ada lagi yang menyebutkan riwayat di malam-malam ganjil dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat mazhab ketiga bahwa Al-Quran itu turunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang diturunkan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Ini mazhab yang ketiga. Tidak disebutkan siapa ulama. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap. Jadi Al-Quran itu turun secara bertahap. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192, ayat 195. Ya. Kemudian Al-Jathiyah ayat 2. Jadi para ulama, terutama ulama bahasa, membedakan kata-kata di ayat itu, ada yang menggunakan inzal, ada yang menggunakan tanzil. Kalau menggunakan kata tanzil, tanzil itu artinya turunnya berangsur-angsur. Tapi kalau Allah menggunakan kata inzal atau anzal, hanya menunjukkan turun atau menurunkan dalam arti umum. Jadi kalau kita lihat ayat tadi ya, Allah menggunakan tanzil, ya, diturunkan. Apa hikmahnya? Saudara-saudara sekalian, hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Pertama, menguatkan atau meneguhkan hati Rasul. Jadi tidak sekaligus, itu ternyata berfungsi untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW. Al-Kahfi ayat 6. Kemudian Al-Furqan ayat 32. Hikmah yang kedua apa?
Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, fungsinya atau hikmahnya adalah tantangan dan mukjizat. Karena biasa ada pertanyaan yang membingungkan atau Nabi tidak tahu. Ada sifatnya pertanyaan itu yang harus membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah merupakan putusan Allah, maka hikmah turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur adalah sebagai tantangan bagi orang-orang kafir dan sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga apa? Tentunya dengan Quran itu turun berangsur-angsur, mudah menghafalnya, mudah memahaminya. Ya, jadi bukan berarti karena Rasul kemudian langsung hafal. Karena Rasul kemudian langsung paham. Apalagi ketika ayat ini harus disampaikan kepada yang bukan Rasul. Pada sahabat-sahabat. Dengan turunnya berangsur-angsur, maka sahabat itu lebih mudah menghafalnya, lebih mudah memahaminya. Ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Al-A'raf 157. Ya, Nabi dan umatnya itu disebut ummi. Ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian keterangan dari hadis juga yang menyebutkan bahwa pelajari Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat. Jadi bisa paham ya sedikit-sedikit. Itulah hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan penetapan dalam penetapan hukum. Jadi ayat itu turun berangsur-angsur karena ada peristiwa, sebagaimana kita belajar nuzul Quran, asbabun nuzul, ya. Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu kan ada dua ya. Yang pertama ada pertanyaan, yang kedua karena ada peristiwa. Jadi Al-Quran turun berangsur-angsur itu salah satunya juga itu sesuai dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan sebuah hukum. An-Nahl 67. Kemudian Al-Baqarah ayat 219, silakan nanti dibaca, dipelajari. Ya. An-Nisa 43. Ini bisa kita lihat bagaimana penetapan sebuah hukum. Bagaimana khamar itu ya. Al-Baqarah 219 disebut dia dosa besar, tapi masih ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Itu sebuah hukum ya. Hai orang beriman, jangan kamu sholat dan dalam keadaan mabuk. Baru Al-Maidah 90, khamar judi itu perbuatan setan. Jauhi. Itulah hikmahnya. Enggak. Dan ini jangan terbalik ya. Jadi yang pertama turun tentang khamar itu Al-Baqarah 219, baru An-Nisa 43, yang terakhir dan ini menjadi hukum pokoknya, hukum yang ditetapkan, hukum khamar itu ya, adalah Al-Maidah 90. Jangan dibalik pula. Al-Maidah 90, An-Nisa 43, baru yang terakhir 219 Al-Baqarah tak bisa seperti itu. Hikmah kelima apa? Bukti yang pasti bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi, tapi turun dari Allah. Ya. Mungkin Nabi bisa mengarang itu sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan pertanyaan, tidak bisa. Kemudian Hud ayat 1 itu menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Ya, An-Nisa 82 juga, Al-Isra 88 juga. Nah, apa faedahnya bagi pendidikan dan pengajaran? Bagi kita yang menjadi calon guru, Anda sekalian, kita, saya, fungsi bagi pendidikan dan pengajaran yang pertama adalah kita bisa melihat dengan Al-Quran itu kita belajar bahwa menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan tingkat pemikiran. Yang kedua, sesuai dengan potensi akal, jiwa, dan jasmani. Ya. Jadi itulah hikmahnya. Jadi tidak bisa kita mengajar tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan potensi akal, jiwa, dan jasmani. Kalau mereka memang sudah siap, kalau anak TK mungkin bahasanya begini, anak SD begini, anak SMP begini, anak SMA begini, anak mahasiswa juga mungkin berbeda dia. Dan tidak bisa disamaratakan. Itulah fungsinya Al-Quran itu turun berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan siapa orangnya, sehingga Al-Quran itu bisa diterima oleh umat manusia. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, dan silakan nanti dipelajari di channel YouTube. Silakan bertanya di grup WA kita.
Sekian, nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.